ratapan pasal 4 dan pasal 5 kita tidak melihat ada kata yang baik. Di pasal 4 bahkan sengsara Sion yang dahsyat, itu yang kita perhatikan di dalam pasal yang keempat. Sampai dikatakan ayat 9, lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tidak ada hasil ladang. Keadaan yang paling parah di kitab ratapan yang kita baca adalah kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan. Yang digambarkan adalah kelaparan karena makanan tidak ada, sehingga anak-anak mereka, ayat yang keempat, lidah bayi-bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Keadaan yang parah adalah tidak mempunyai makanan, sehingga anak-anak disebutkan langit-langit, lidah mereka melekat pada langit-langit karena haus, dan kanak-kanak meminta roti, tapi tak seorang pun yang memberikan makanan. Kelaparan inilah yang sangat menyedihkan. Terulang apa yang terjadi di kitab 1 Samuel 1, kitab 1 Samuel yang pertama. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sobim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, orang Efraim. Kelaparan yang digambarkan dengan tidak ada keturunan, ada kemandulan, kelaparan akan roti Allah. Keadaan yang sangat menyedihkan, sebab kita, Rut juga mengatakan hal yang sama. Pasal 1 ayat 1. Para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, hingga pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Betlehem yang rumah roti menjadi Betlehem yang tidak punya roti. 1 Samuel berkata, dan akibat kelaparan itu, orang meniadakan kebenaran firman Allah, terjadi kemandulan. Terkait semua ini, maka kita berhadapan berbicara tentang kondisi gereja Tuhan di akhir zaman. Sion menghadapi sengsara yang dahsyat, sehingga kembali ke ratapan 4 ayat yang kelima, yang biasa makan yang sedap mati ulur di jalan, yang biasa duduk di atas bantal kermisi terbaring di timbunan sampah.
habis ketika kelaparan tiba, maka orang yang paling kuat pun menjadi lemah. Ini kondisi yang terjadi di akhir zaman. Bukan kelaparan, kata Amos pasal 9, akan roti, bukan haus karena air, tapi kelaparan akan firman Allah, akan kebenaran, akan firman Allah. Yang sangat menyedihkan, sehingga terjadi kemandulan rohani. Ayat 11, pasal 4 ayat 11. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Karena Tuhan melepaskan segenap amarahnya. Orang tidak peduli lagi akan firman Allah. Orang tidak berkata, aku butuh akan roti dari surga itu. Firman Allah adalah roti dari surga. Mereka tidak butuh lagi. Pantas kalau terjadi kelaparan. Sehingga pasal 4 ayat yang ke-10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tatkala runtuh putri bangsaku. Inilah keadaan yang terjadi, kondisi yang terjadi. Kesengsaraan Sion yang dahsyat karena mereka tidak peduli akan firman Allah. Pasal yang kelima, akhir kata Yeremia, yang dapat dilakukan cuma satu: berdoa kepada Tuhan. Yang dapat dikerjakan dalam kondisi keadaan kelaparan yang dahsyat. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan kecuali merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Ingatlah, ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Allah dengan sisa kesabaran yang ada mendengar teriakan Yeremia. Dengan sisa kesabaran yang ada, ketika ada orang yang mau merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, ketika ada orang yang mau membawa diri, mengakui kesalahan. Kalau kita baca pengakuan Yeremia, ditutup dengan kata ayat 21, bawalah kami kembali, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu. Bawalah kami. Masih punya kata akhir permohonan dalam kerendahan hati, bawalah kami kembali, maka kami akan kembali. Inilah yang
menggerakkan hati Allah. Inilah yang membuat hati Allah jatuh belas kasihan, sebab ada doa tulus untuk belas kasihan itu. Ketika jemaat Tuhan merendahkan diri, ketika jemaat Tuhan mulai membawa diri dengan penuh kerendahan, ampuni, bawalah kami kembali. Dengan penuh kerendahan kita bisa membaca ada orang-orang yang masih punya kalimat merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa bangga, tidak merasa lebih baik dari yang lain. Yeremia mintakan doa syafaat bagi bangsa. Yeremia mintakan doa agar ada belas kasihan Allah yang tersisa. Karena Yeremia tahu tidak seterusnya Allah membuang bangsa pilihannya. Kalau ada orang-orang yang merendahkan diri. Sebab itu di Yesaya pasal yang pertama, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Masih ada nabi-nabi yang mendampingi bangsa yang sudah bobrok ini. Masih ada firman Allah, masih ada nabi-nabi. Ada langit terbuka dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Di sungai Kebar, Yesaya menangis. Sama seperti apa yang tertulis di kitab Yeremia, apa yang tertulis di kitab Daniel. Pandangan yang mereka lihat di atas sungai Kebar, dilihat ada langit terbuka berbicara tentang kemurahan Allah, sebab ada doa yang berisi kerendahan hati. Itulah yang Allah ingin dengar dari setiap kita. Punya doa yang tulus, punya doa yang benar-benar menggerakkan hati Allah. Di kitab Yesaya ada beberapa kali kita baca terdapat di tepi sungai Kebar. Masih di kitab Yesaya, belum kita baca, tapi nanti akan kita baca di pasal yang ke-40. Ayat yang kedua, dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Ke sana aku dibawa, lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga. Tangannya ada tali linen beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara, hai anak manusia, lihat dengan teliti, dengar dengan sungguh, perhatikan baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semua itu
beritahukan sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Yang dilihat adalah bangunan bait suci. Pasal 43. Kedengaran kemuliaan Allah datang dari sebelah timur. Kedengaran seperti suara air terjun yang menderu. Yang kelihatan kepadaku seperti yang kelihatan ketika ia datang untuk memusnahkan kota, dan kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Ketika ada doa, ketika ada hati yang sungguh-sungguh mencari Allah, minta belas kasihan Allah, memang sudah rusak, sudah hancur. Tapi kalau masih merendahkan diri, masih ada kemurahan Allah. Kalau masih ada yang mau merendahkan diri, tapi ketika ada kehancuran, ada keadaan yang rusak, lalu kita jadi sombong, jangan harap ada kemurahan Allah. Kejelekan manusia adalah sukar mengakui kesalahan, sukar mengakui kekurangan. Tapi kalau lihat apa yang kita baca, kita beratapan, lalu kita buka kitab Yesaya, kita melihat masih ada langit yang terbuka. Bila ada kerendahan hati, masih ada langit terbuka, masih ada suara Allah, masih ada belas kasihan Allah. Panjang memang, 40 pasal di kitab Yesaya berbicara tentang kehancuran. Baru nanti di pasal yang ke-43 Allah kembalikan kemuliaannya. Dibayar mahal untuk sebuah kehancuran, dibayar mahal. Selama 40 pasal tidak ada perbaikan. Bahkan kalau baca di pasal-pasal kitab Yesaya, kenajisan mereka luar biasa. Masihkah Tuhan mau terima dengan kenajisan yang seperti ini? Apakah Tuhan masih mau terima? Ketika seorang istri berzina, barangkali dia harus membayar mahal ketika dia mau kembali kepada suaminya. Ketika seorang istri tidak setia, maka dia harus bayar mahal. Ketika dia harus kembali kepada suaminya, ia harus bayar mahal. Begitu gambar yang dituliskan di kitab Yesaya. Gereja Tuhan adalah kekasih Allah. Penyelewengan, perselingkuhan dengan percikan roh menyebabkan Allah tolak dan Allah angkat kemuliaannya. Tapi kalau ada yang mau merendahkan diri dan kembali bertobat, Allah punya belas kasihan. Dan kita menantikan itu. Ada perzinahan roh. Betapa cepatnya kita melakukan perzinahan. Ketika doa tidak dijawab cepat. Ketika permintaan-permintaan kita mulai tidak
Sabar kita menunggu, mana katanya Tuhan menjawab doa, mana. Lalu mulai cari jalan keluar dengan kekuatan sendiri. Mana kalau Tuhan mengasihi kita, mana jawaban Tuhan? Seolah-olah Allah kita Allah yang lalai. Itu yang banyak dikatakan orang di akhir zaman. Suratan 2 Petrus berkata, dari sejak kecil kami sudah mendengar tentang kedatangan Tuhan, tapi sampai hari ini kita tidak melihat Tuhan datang. Patsal 3 ayat yang ke-9 berkata, Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Memang kelihatannya Tuhan tidak peduli, dibiarkan orang melakukan kejahatan semakin jahat, orang cemar semakin cemar. Sepertinya oke saja, tidak apa-apa, tidak ada hukuman, tidak ada teguran, hidupku aman-aman saja. Sepertinya Tuhan tidak peduli lagi. Ketika seorang bapak, ketika orang tua sudah tidak peduli akan anak-anaknya, berbahaya bagi mereka. Ketika tidak ada teguran, ketika tidak ada pertanyaan, kemana kamu? Kenapa sampai malam? Dari mana? Ketika tidak ada teguran, ketika tidak ada pertanyaan-pertanyaan, anak-anak harus waspada. Jangan-jangan orang tua sudah membiarkan kita. Ketika Allah tidak menegur apa-apa dan semuanya kelihatan baik-baik, semakin berbahaya. Karena kita sudah tidak dianggap anak lagi. Selama masih dianggap anak, maka ada orang tua yang marah, ada orang tua yang bertanya, ada orang tua yang menegur keras, bahkan mungkin ada orang tua yang pukul. Ketika sudah tidak ada semua itu, anak harus segera cepat tangkap. Apakah aku masih dianggap anak? Ketika Allah tidak menegur lagi, waspada saudara. Minggu kemarin dalam ibadah pertama kita mendengar firman Allah, dan kau uji setiap saat. Karena kita dianggap anak. Kalau sudah tidak ada ujian, kalau sudah tidak ada teguran, kalau sudah tidak ada peringatan, waspada. Kalau kita tidak pernah alami lagi ujian-ujian, jangan dengan leluasa kita hidup dan berkata, oh semuanya baik-baik, aman-aman. Justru sebaliknya, ujian-ujian itu menunjukkan bahwa kita adalah anak yang dikasihi. Kalau sudah tidak ada yang kita meneteskan air mata, yang ada cuma tertawa, hati-hati. Di sekolah Alkitab, Bapak Broten sudah katakan, kalau engkau tidak alami ujian, jangan-jangan Allah sudah lupakan engkau. Jadi baik bagi kita, kata ratapan pasal yang ketiga kemarin, ayat yang ke 26-27. Ratapan 3:26 adalah baik.
menanti dengan diam pertolongan Allah. Adalah baik bila seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Baik pikulan itu, baik beban itu, baik air mata itu, baik beban yang membuat kita merasa berat dalam hidup ini, baik. Kondisi itu baik. Karena akan membawa kita, ayat yang ke-25, untuk mencari Dia. Adalah baik ketika seorang mencari Allah dengan teguran-teguran, dengan nasihat-nasihat keras, bahkan dengan cambuk-cambuk kecil yang Allah berikan sebagai pukulan-pukulan baik. Tidak mematikan, tidak, tapi memperingatkan. Dan itu merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Selama, kata Yeskiel 1 tadi, roda-roda itu masih berputar, berarti masih ada roh Allah di dalam. Selama roda-roda itu berputar, berarti masih ada Allah. Di pasal 9, Yeskiel 9, roda-roda itu naik ke atas ambang pintu, lalu tinggalkan bait Allah. Wah, sudah bahaya, karena Allah sudah tinggalkan. Pasal yang ke-10, judul perikopnya saja sudah berkata, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Roda-roda itu naik, ayat 19. Berhenti dulu di pintu, di ambang pintu. Naik roda-roda tadi di pasal 1 yang kita baca. Roda-roda itu naik, berhenti dulu di atas ambang pintu. Masih ditunggu, sampai di situ masih ditunggu, tapi tidak ada perbaikan. Lalu roda-roda itu naik, tinggalkan bait Allah. Baru kembali nanti di pasal 43, kemuliaan Allah kembali. Kita tidak bisa bayangkan kalau Tuhan tinggalkan kita. Kita tidak bisa bayangkan kalau ibadah tanpa Allah. Kita tidak bisa bayangkan kalau seluruh kegiatan ibadah kita tidak disertai Allah. Maka ibadah kita mati. Perlu ada hati yang merendah untuk setiap saat menantikan belas kasihan Allah. Dan kalau kita mau merendahkan hati, maka roda-roda itu belum tinggal dengan kita. Masih ada teriakan-teriakan doa, jeritan-jeritan minta belas kasihan Allah. Maka roda-roda yang berisi roh Allah itu masih ada di tengah-tengah kita. Masih ada roda yang berputar. Masih kedengaran gerak langkah roda-roda. Masih kedengaran gerak langkah suara Allah. Pertahankan itu. Rendahkan hati kita. Tidak dengan tepuk dada merasa begitu sombong, tapi rendahkan hati. Cari hadiratnya dan bawa diri kita menarik perhatian Allah, supaya jangan kemuliaan Allah tinggalkan kita. Besok kita beribadah, rendahkan diri,
Izinkanlah Allah memberkati setiap ibadah kita, hingga setiap jemaat Tuhan pulang dilawati Allah, dilawati Allah, dihampiri Allah, dilayani